lagi kita hari ini masih bersama statistik multivariat. Topik pelajarannya yaitu bagaimana kita menemukan adanya keganjilan dalam data, yaitu berupa yang sering disebut dengan outlier. Jadi outlier ini data yang nyata-nyata berbeda dengan data yang lainnya. Jadi outlier ini sendiri bisa timbul karena satu, salah masuk. Apa artinya? Artinya waktu penginputan data salah memasukkannya. Kedua, salah sampel. Jadi sewaktu mengambil sampel penelitian salah mengambil respondennya atau sampelnya. Dan ketiga, memang benar-benar ada data yang ekstrim. Contohlah kita katakan kalau kita mengukur cuaca rata-rata mungkin hanya 26 sampai 30, tapi ada hari-hari tertentu sampai 32 atau 33 derajat Celcius. Jadi muncullah adanya data ekstrim. Nah, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Kita lihat bagaimana menemukan outlier ini. Jadi kita melakukan outlier atau mencari data yang menyalah. Nah, pertama tentunya kita membuka dulu datanya. Ini hanya latihan saja. Ya, latihan saja. Kita lihat. Kita cari, ini kebetulan ada data dari ambil buku Singgih Santoso. Betulnya ya betul, Singgih Santoso yang berjudul standar SPSS statistik multivariat. Nah, kita bukalah dulu data outlier, kita open. Nah, muncullah data. Sekarang kita tutup dulu, ini latihan yang lama. Ini saya memakai SPSS versi 20. Saya zoom dulu supaya kelihatan. Pertama kita buka, baru kita klik analyze atau analyze descriptive statistik, baru kita buka deskriptif. Nah, inilah dia. Nah, ini masih sama datanya yang kemarin, yang seperti dulu. Ini ada minum ini hanya menyatakan banyak minum atau tidak minum atau sedikit. Yang data-datanya adalah mulai dari usia sampai olahraga. Jadi kita blok, lalu kita pindahkan ke bagian ini, variabel. Nah, kita aktifkan step standardize values as variable. Ya. Kemudian kita abaikan yang lainnya, cukup kita klik OK saja. Nah, kita lihat data yang muncul. Pertama, deskriptif statistik. Di sini menerangkan data jumlah sampelnya ada 75, minimumnya untuk olahraga, usia, berat segini, maksimumnya segini, rata-ratanya ini, dan standar deviasinya seperti ini. Nah, sekarang kita mencari standarisasi nilai Z. Nah, kita mundurkan, standarisasi nilai Z itu bisa kita peroleh dengan
memakai rumus. Nah, ini dia, Z sama dengan X atau rata-rata dikurangi dengan total rata-ratanya X besar, ya. Nilai data X di sini bukan rata-rata, nilai data dibagi dengan standar deviasi, sehingga kita lihat contoh kita masukkan, ya. Kita masukkan dari standardized dari usia Rusdi. Ada Rusdi ini siapa? Ini adalah dari nama-nama sampel atau responden yang diambil datanya. Nah, kita lihat. Nah, kita masukkan, seandainya kita ketahui usia si Rusdi 40 tahun, itulah nilai datanya atau X kecil. 40 dikurang berapa rata-rata usia? 30,42. Baru diambillah standar deviasi yang di sebelah sini. Nah, ini standar deviasi. Kita peroleh data 6,27. Jadi nilai Z usia Rusdi, nah, ya, adalah positif 1,52. Sedangkan kalau kita ambil masih Rusdi juga contoh yang lain, berat badan si Rusdi kita ketahui adalah 65. Itulah yang menjadi X. Kita kurangilah dengan rata-rata berat badannya itu 55 nih, 0,69. Baru kita bagikanlah dengan standar deviasi yang di sini, yaitu 13,82. Nah, dapatlah nilai Z untuk berat badan si Rusdi adalah positif 0,67. Itulah menghitung nilai Z-nya hingga seterusnya. Nah, bagaimana? Coba kita lihat apakah nilai standardized atau nilai Z ini ditampilkan. Kita kecilkan dulu. Inilah tadi output itu. Dia akan muncul di bagian data. Nah, ini kita lihat di sini. Saya zoom dulu. Nah, dia muncul di sini. Nilai Z Rusdi, usia, berat badan. Nah, ini kan yang pertama namanya si Rusdi. Nah, gitu saya tarik supaya kelihatan. Kecilkan dulu. Nah, ini kita klik di sini supaya kelihatan, supaya nampak semua. Si Rusdi usia, nilai Z usianya adalah 1, saya besarkan 1,52, berat badannya
0,67, tingginya 0,83, demikian seterusnya. Nah, udah dapat kita lihat. Jadi bagaimana kita mencari outlier? Outlier, jadi ya kita lihat saja dari masing-masing data ini, semua tentunya repot ya, tapi tidak ada yang repot dalam belajar, hanya perlu kesabaran ya. Nah, saya zoom. Di sini kita carilah, umpamanya saya klik usia. Mana di sini yang positif negatifnya di atas rata-rata? Ternyata masih sama. Nah, ada di sini paling besar di sini kalau saya lihat ini positif 2,3. Berarti kita harus mencari rank di mana dia yang bisa masuk paling besar dan paling kecilnya. Jadi di luar dari itu dinyatakan sebagai outlier. Jadi sederhana saja pola pikirnya. Kalau seandainya kita tarik garis lurus, ini batas maksimal, ini batas minimal, di luar dari max ini kita tulis MX ya, batas maksimal. Ini batas minimal, kita tulis MN. Nah, dari sinilah data dikatakan masih standar atau di dalam yang benar. Kalau sudah kemari atau kemari, inilah outlier. Outlier. Di sini juga dia sudah menjadi outlier. Saya menyantumkan ini dengan cara seperti ini dulu. Sebenarnya ada cara lagi yang paling gampang dan sederhana. Ya, tetapi kita coba dulu mencari kira-kira secara manual yang mananya. Kalau tadi usia paling besar positif 2,3, sekarang kita coba klik berat badan. Nah, ini ada positif 3,2. Nah, ini ada lagi 4,6. Terlalu jauh dia. Nah, sekarang kita cari tinggi badan. Ini ada positif 3,9. Terlalu jauh itu. Ini positif 2,4. Nah, jadi kita begitulah kalau kita lakukan secara manual. Nah, bagaimana supaya lebih gampang kita mencarinya dan tidak terlalu capek seperti tadi? Cukup kita gambarkan saja caranya dengan membuat graf. Saya besarkan, legasi dialog, baru pakai diagram pencar. Nah, diagram pencar atau scatter plot yang kita pakai ya yang sederhana saja, yang simple scatter. Nah, ini kita pilih. Inilah, kita pilih saja. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Kita masukkan jadi di sini kita pilih mana
yang mau kita masukkan dua dulu. Contohnya kita mau melihat pendapatan dengan pendapatan kita masukkan ke sumbu X, dan kita mau masukkan usia ini ke sumbu Y. Nih. Nah, kemudian kita klik saja OK. Nah, muncullah gambar grafiknya. Nah, kalau dari usia, usia dengan income, dari sini bisa kita lihat ada data yang terlalu jauh, yaitu coba kita kecilkan dulu ini sedikit supaya dia menjadi, ini terlalu besar. Nah, dengan begini saja kita lihat data mayoritas berada di sekitar sini, dia bergaris lurus. Nah, ada data yang terlalu jauh, ini dia ya. Ada juga ini termasuk, ini dia juga termasuk terlalu jauh, ini juga terlalu jauh. Dari sini bisa kita melihat bahwa ada beberapa data yang memang sedikit menyimpang. Bagaimana kalau kita coba lagi dengan variabel lain? Kita coba dengan umpamanya kita buka graf yang sederhana. Oke, kita buka dulu diagram pencar atau scatter plot. Scatter plot untuk sederhana, kita reset yang tadi, kita mau melihat berat badan dengan income. Berat badan, nah ya, kita masukkan kepada sumbu Y. Pendapatan atau income kita masukkan kepada sumbu X. Kita oke kan. Nah, muncullah datanya seperti ini. Kalau seperti ini, tentunya kita lihat kita coba kita lihat bahwa ada data di sini yang sangat melenceng sekali, yaitu ini dan ini. Terlalu jauh dia dari dua. Nah, coba kita bikin dulu. Kita coba ulang supaya dia sekali lagi ya, kita coba. Nah, kita coba sekali lagi dengan metode scatter plot. Kita ambil lagi, kita reset dulu ini. Kita mau lihat antara
kan. Nah, ini tinggi badan, ini olahraga berapa jam. Jadi di sini kita lihat ada yang men-chart terlalu jauh ya. Oke, itu satu cara dengan scatter plot. Bagaimana ada cara yang lain lagi dengan digambar juga, karena lebih mudah melihat dengan gambar. Kita lihat pada dengan menggunakan box plot ya. Ini kita ambil yang sederhana. Nah, cukup kita ambil satu, katakanlah tinggi badan, kita masukkanlah ke, saya besarkan tinggi badan, kita masukkan ke variabel, kita kita masukkan tinggi badan salah saya ini. Kalau kita mau menggambar, kita bukan menggambar, kita mau menganalisis. Jadi kita klik, lalu kita analyze, saya zoom, ambil deskriptif statistik, baru kita pilih explore, muncullah dia. Nah, kita masukkanlah dulu umpamanya usia dan berat badan. Apakah usia, nilai Z-nya kita masukkan, dan berat badan ini kita masukkan usia dan berat badan ke dependen. Nah, kita buka kotak plot ini, kita pilih stem and leaf, ya, stem and leaf. Kita continue, kita coba saja, baru kita oke kan. Nah, inilah dia muncul. Ini untuk usia. Nah, kita kecilkan karena ternyata gambarnya besar, dia tidak ada yang melenceng datanya ya, tidak ada. Untuk berat badan ada. Nah, ini dia ada data ke 19 dan data 12 berada di luar. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi. Tadi usia dan berat. Sekarang kita coba ulang sekali yang lain lagi. Analyze, deskriptif, explore. Ini dia, tadi kita reset dulu. Nah, ini sekarang kita ambil dengan yang belum dirubah dengan nilai Z-nya. Pendapatan dengan jam kerja, kita masukkan ke dependent list. Kita klik plot, stem leaf, oke. Kita continue, kita oke kan. Nah, kita kecilkan dulu layarnya.
ya. Kita cari ke bawah. Nah, untuk pendapatan data nomor 5 itu dia berada menjadi outlier. Kita buktikan apakah benar data nomor 5 untuk jam kerja pendapatan itu merupakan outlier. Kita besarkan dulu pendapatan. Nah, ini dia kita lihat nomor 5, kita klik. Ini respondennya namanya Dina. Dia memiliki pendapatan 1000. Nah, pantas kan dia berada di luar. Yang lainnya di bawahnya 600, 400, di bawah atasnya 600. Makanya dia menjadi outlier. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk data jam kerja, tidak ada outlier. Ya, jadi di sini kita lihat inilah dia cara mencari outlier. Nah, bagaimana kalau ada data kita yang outlier? Cara yang pertama yaitu dihilangkan. Nah, jadi kalau mengatasi outlier, 1, dihilangkan. Kedua, ya tetap dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Memang begitulah keadaannya, ya. Dia memang karena tadi dikatakan ada 3 penyebab outlier. 1, salah input. Kedua, salah sampel. Ketiga, memang kenyataannya ekstrim atau di luar dari yang lain-lain. Maka kalau kita periksa memang dia kenyataannya ekstrim, ya kita pertahankan. Tapi kalau memang salah input atau salah sampel, bisa kita hapus atau kita cari yang sebenarnya. Demikian dulu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan semoga bermanfaat.